Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita 82 dengan NIM 2065003. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang georeferensi, menentukan titik koordinat peta dan bagaimana langkah-langkah georeferensi. Apa itu georeferensi? Nah, adalah titik koordinat yang terekam pada database ArcGIS. Lalu setiap data yang akan dimasukkan ke dalam peta itu tadi akan disesuaikan lokasinya dengan titik koordinat tersebut. Nah, langkah-langkah georeferensi koordinat proyeksi UTM. Nah, pada ini ada langkah-langkahnya, di mana pertama kita membuka data raster yang memiliki informasi koordinat geografis, yaitu citra hasil scan peta bumi Indonesia yang ditunjukkan dengan grid pada peta tersebut. Nah, ada tampilan di sini yaitu gambar yang dimana aplikasi sebelum kalian mau melakukan pencarian titik georeferensi itu, kalian jangan lupa mendownload aplikasinya. Nah, sebelum sudah selesai mendownload, jangan lupa pada jendela utama GIS klik press raster georeferensi seperti tunjukkan pada gambar di samping ini. Next, pada jendela georeferensi ini buka file scan peta RBI dengan cara klik open raster. Ya, tampilan seperti ini. Kemudian arahkan pada folder penyimpanan data raster yang akan di georeferensi. Pilih file raster peta RBI dengan nama 1807 233 Mataram JPG. Maka akan muncul kotak dialog pengaturan sistem koordinat data raster yang dipilih seperti berikut. Seperti ini. Nah, kemudian karena Mataram terletak di zona 50 selatan, maka pilih WGE atau UTM zona 50S, klik OK. Maka seharusnya data raster yang Anda panggil akan muncul sesuai tampilan seperti ini. Seperti ini. Tampilan muncul akan seperti ini, oke? Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat titik ikat untuk growth control point, bisa dibilang GCP, pada peta RBI tersebut. Maka pilih menu edit, add point, atau apabila ada di toolbar, klik tombol seperti berikut. Kemudian apabila Anda ingin menghapus titik ikat yang akan telah buat, dapat menggunakan delete atau delete point. Dan kemudian sedangkan apabila Anda ingin menggeser lokasi titik ikat menggunakan mouse atau GCP point dan arahkan pada titik ikat tersebut. Nah, untuk memulai membuat titik ikat ini, pertama zoom pada keempat pojok atau sudut peta RBI untuk terlebih dahulu mengetahui lokasi dan nilai koordinat dari titik ikat yang akan digunakan. Nah, ini adalah zoom di pojok kiri atas peta RBI, kemudian buat titik per potongan grid dengan tombol add point seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Sudah di zoom baru jangan lupa kalian kasihkan titik di pada pojok kiri ini. Lanjut. Kemudian setelah Anda membuat titik ikat, maka otomatis akan keluar kotak dialog pengisian koordinat titik ikat tersebut. Nah, sebelum kalian memasuki titik ini, jangan lupa kalian mencari titik koordinatnya, lalu memasukkan ke dalam
ini tersebut. Setelah itu klik lakukan oke, lalu lakukan hal yang untuk ketiga titik ikat lainnya sesuai dengan arah jarum jam. Nah, berikutnya apabila sudah dipasangkan keempat titik ikat pada peta RBI dan diisi sesuai dengan koordinat yang semestinya, maka akan jendela georeferensi itu akan tepat seperti gambar berikut. Nah, gambar itu seperti ini ya. Misalkan sudah dimasukkan titik koordinatnya, maka dia akan memunculkan di bawah ini seperti tabel ini. Nah, lanjut tahap pelanjutannya adalah menentukan pengaturan transformasi untuk data tersebut pada peta RBI. Pilih menu setting atau menu setting, lalu transformation dan setting. Lanjut, kemudian akan muncul kotak dialog transformation setting, tentukan tipe transformasi linear dan metode reshuffling sesuai dengan yang diinginkan. Lalu tentukan output raster dan pilih create word file, dan jangan lupa untuk mengatur koordinat referensi yang digunakan sesuai dengan zonanya, yaitu untuk peta RBI yang kita gunakan di 50S. Lanjut, setelah itu jalankan proses referensi dengan menekan tombol start georeferensinya. Kemudian langkah berikutnya tutup jendela georeference. Sekarang pada jendela utama QGIS, tampilan peta raster itu yang telah di georeferensinya, pilih layar, ADD raster, layar, atau tombol berikut pada toolbar. Nah, kemudian ada juga koordinat geographic WGAS 84, yang dimana pada sebelum memang telah dijelaskan bahwa bekerja dengan data di Quantum GIS lebih baik menggunakan sistem koordinat berproyeksi UTM. Tetapi kadangkala masalah di lapangan yaitu kita mendapatkan sebuah peta cetak yang tidak menggunakan sistem koordinat berproyeksi utama melainkan WGS atau WGS 1984. Nah, di dalam Quantum GIS kita juga dapat melakukan georeference data raster yang menggunakan sistem koordinat geografik koordinat sistem CS WGS 1984. Pada sesi kali ini kita akan latihan melakukan georeferensi menggunakan peta hasil scan kawasan hutan Pula Lombok. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, langkah-langkah yang pertama, atur terlebih dahulu sistem koordinat data frame menggunakan WGS 84. Nah, setelah itu pada jendela georeference buka file scan peta QS hutan Lombok JPG dengan cara klik open raster. Kemudian, maka akan muncul jendela konfirmasi. Setelah koordinat yang akan digunakan, pilih WGS 84. Setelah itu, membuat titik ikat atau ground control point GCP pada peta tersebut dengan cara klik edit, lalu ADD point. Langkah berikutnya, zoom in pojok peta sampai garis perpotongan antara koordinat X dan Y terlihat. Kemudian langkah berikutnya, karena pada latihan ini kita akan menggunakan sistem koordinat WGS 84, maka koordinat yang akan digunakan yaitu menggunakan desimal, degree, atau derajat minimal detik, derajat menit detik. Kemudian masukkan koordinatnya dengan spasi sebagai pemisah antara derajat, menit, dan detiknya. Perhatikan juga apabila koordinat Y-nya 8 derajat 0,00, angka yang D
Yang dimasukkan yaitu -800 karena koordinatnya tersebut menunjukkan letaknya berada di bagian selatan sehingga bernilai negatif. Apabila ada koordinat yang menunjukkan letaknya di bagian utara, sebaliknya nilainya akan bernilai positif. Langkah berikutnya, lakukan hal yang sama untuk ketiga titik ikat lainnya. Kemudian lakukan pengaturan transformasi. Terlebih dahulu pengaturannya ya sama dengan georeference beserta koordinat UTM sebelum menjalankan tombol start georeferensi. Kemudian tampilan peta raster yang telah di georeference itu pilih layer dan setelah itu add raster layer atau tombol berikut pada toolbar dan lihat hasilnya. Mungkin saja itu penjelasan dari saya. Bila ada kurang kata atau kurang jelas, dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.